Selamat pagi Ibu, nama saya Dr. Maria, saya dokter yang menjaga pulih pada pagi hari ini. Sebelumnya beserta dengan Ibu siapa? Prasetya. Oke, baik Ibu Prasetya. Untuk sekarang usianya berapa Bu? 20. 20 ya. Oke, baik Bu. Ibu Prasetya kerjanya sebagai apa? Saya masih di Dok. Oke, mahasiswa ya. Oke, di sini Mbak Prasetya saya izin tanya, untuk keluhan Ibu datang kepada saya ini karena apa? Ini Dok, di tangan saya kok ada bercak putih begini ya? Ya, itu hanya di tangannya aja ya Bu? Iya, kayaknya cuma di tangan aja sih, saya belum ketemu yang lain. Oke, baik Bu. Boleh tahu bercaknya ini dari kapan Bu? Apa ya, seminggu yang lalu mungkin. Seminggu yang lalu Jadi ya? dia kayak makin lama makin lebar gitu Dok. Makin melebar ya. Oke, baik Bu. Di sini untuk bercaknya ini, apakah Ibu sudah pernah mengeceknya sebelumnya? Belum, baru ini datang. Bercaknya ini apakah disertai dengan rasa kayak gatal atau apa gitu? Tidak gatal sih Dok. Cuma tiba-tiba bercak Iya. ya? Apakah Ibu mungkin sebelumnya menggunakan lotion atau apa-apa gitu Bu? Tiba-tiba muncul kan? Iya. Oke, baik Bu. Ibu Prasetya, di sini saya akan lakukan beberapa pemeriksaan untuk kita mengetahui apakah bercak itu disebabkan karena apa ya Bu. Di sini juga nanti saya izin untuk melakukan beberapa pemeriksaan ini yang mungkin agak sedikit menyentuh tubuh Ibu. Nanti mungkin rasanya sedikit kurang nyaman, tapi mungkin Ibu bisa memakluminya agar kita bisa mengetahui apakah Ibu Prasetya ini mengalami apa ya Bu. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Oke, baik Bu, saya siapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya. Di sini alat dan bahan yang sudah saya siapkan itu ada air yang mengalir, kemudian ada sabun cair, handuk kecil, termometer, stetoskop, tensimeter, kemudian kaca pembesar, alat pengukur tinggi badan dan juga berat badan, kemudian kapas yang diruncingkan salah satu pada bagian ujungnya, kemudian jarum suntik steril yang terendam dengan alkohol ataupun di jarum pentul, kemudian 2 tabung reaksi, masing-masing itu berisi air panas dan juga air dingin. Kemudian ada video atau slide gambar untuk menampilkan tanda klinis yang khas pada pemeriksaan penyakit seperti kalau dicurigai adanya penyakit tropis yang akan memberikan gambaran bercak pada bagian kulit. Kemudian ada tempat sampah medis dan juga non medis. Kemudian ada buku saku pasien untuk mencatat hasil pemeriksaan. Kemudian setelah saya menyiapkan alat dan bahan ini, saya izin Ibu untuk melakukan cerita angka terlebih dahulu ya. Kemudian yang berikutnya itu saya akan menyiapkan lampu dengan pencahayaan yang cukup. Kemudian saya akan memperlihatkan pasien, membuka seluruh pakaian pasien dan juga memastikan pasien untuk mendapatkan pencahayaan yang baik dalam suatu pemeriksaan fisik. Oke Bu, di sini karena mukanya ada di bagian kanan ya Bu? Iya. Oke Bu. Tapi di sini saya mohon izin, mungkin nanti Ibu menaikkan sedikit celana Ibu. Kemudian di sini juga Ibu tidak menggunakan pakaian yang kayak pakaian panjang dan tidak usah membuka baju. Kemudian yang berikutnya itu saya akan melakukan pemeriksaan secara inspeksi atau dengan cara melihat. Di sini saya akan lihat untuk bagian dari rambut pasien terlebih dahulu. Mohon izin ya Bu, saya lihat untuk rambutnya. Di sini saya menggunakan kaca pembesar, kemudian saya akan melihat pada bagian kulit kepala pasien. Untuk rambut pasien ini apakah didapatkan adanya penipisan pada rambut kepala ataupun pada bagian alis pasien atau tidak. Oke, baik, di sini tidak dapatkan adanya penipisan pada bagian alis maupun kulit kepala Ibu. Kemudian yang berikutnya itu saya akan melihat untuk lengah oftalmia pada bagian kelopak mata Ibu. Ibu bisa pandang lurus ke saya. Oke, Ibu. Kemudian Ibu bisa menutup matanya, terus buka kembali. Oke, ke kiri, ke kanan. Oke, baik. Di sini pada pasien juga tidak dapatkan adanya lengah oftalmia pada bagian kelopak mata pasien. Kemudian yang berikutnya itu saya akan melakukan pemeriksaan apakah didapatkan adanya infiltrat pada bagian cuping telinga Ibu. Ibu, saya mohon izin ya, saya lihat sedikit. Oke, ya Bu, untuk sebelahnya. Oke, di sini tidak didapatkan adanya seperti kemerahan ataupun adanya infiltrat pada bagian cuping telinga pasien. Kemudian yang berikutnya itu saya akan melihat apakah pada bagian hidung pasien ini didapatkan adanya merosot atau disebut dengan snail nose atau tidak. Oke, di sini tidak didapatkan adanya snail nose pada bagian hidung pasien. Kemudian yang berikutnya itu saya akan memeriksa daerah yang terdapat bercak tersebut, apakah berada di bagian mana. Bu, saya bisa pinjam tangannya? Oke. Kemudian yang berikutnya itu saya akan lakukan beberapa pemeriksaan. Baik Ibu, di sini saya akan lakukan beberapa pemeriksaan, di mana pemeriksaan kali ini saya akan menggunakan alat ya Bu. Nanti agak sedikit rasa kurang nyaman, mohon Ibu ikuti ya Bu. Oke. Di sini saya akan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu pemeriksaan raba halus menggunakan kapas. Dan juga
yang sudah diruncingkan, kemudian saya akan menyentuh pada bagian kulit penderita yang normal dengan ujung kapasnya itu yang runcing dan sedikit dibengkokkan. Kemudian saya akan biarkan pasien itu akan melihat di mana saya akan melakukan hal tersebut. Oke, baik Bu. Bu, di sini saya akan lakukan menggunakan kapas. Di sini kapasnya itu akan saya sedikit sentuhkan di bagian telapak tangan, punggung tangan Ibu. Kemudian Ibu rasakan. Ini rasakan bagaimana, Bu? Merasa ada benda. Ada seperti. Oke, baik Bu. Kemudian yang berikutnya itu Ibu, kita akan lakukan pemeriksaan sekali lagi, tapi saya minta Ibu untuk menutup mata kali ini ya Bu. Oke, baik Bu. Kemudian Ibu bisa menutup matanya. Oke, baik Bu. Kemudian di sini saya akan lakukan penyentuhan pada bagian punggung tangan pasien. Di mana yang pertama itu saya akan lakukan pada bagian sisi yang normal. Gimana Bu rasanya? Ada yang menyentuh. Ada yang menyentuh ya. Kemudian saya akan lakukan pada sisi yang bercak lagi. Gimana Bu rasanya? Terasa sih Dok. Oke. Kalau ini? Kalau gini? Tangan kiri. Ya. Terus kalau gini? Enggak ada. Oke, baik Bu. Kemudian saya ketika saya menanyakan kepada pasien tersebut, maka saya akan menunjukkan apakah pasien itu merasakan di bagian mana. Kemudian saya akan mencatatnya sesuai ada tidaknya rasa sentuhan tersebut. Oke, baik Bu. Tadi kedua tangannya dirasakan ada sentuhan ya Bu. Oke, baik Bu. Kemudian yang berikutnya saya akan lakukan pemeriksaan untuk cek nyeri, di mana saya akan menggunakan jarum pentul yang steril, di mana bagian tajam dan juga tumpulnya. Kemudian di sini saya akan melakukan tes yang sama, di mana saya akan menusuk bagian dari tusukan ini secara ringan menggunakan jarum pentil ini, mula-mula pada kulit yang normal. Kemudian saya akan biarkan pasien ini untuk melihat bagaimana saya akan menyentuhnya. Pemeriksaan yang berikutnya ini nanti menggunakan jarum pentul ya Bu. Di sini nanti pemeriksaannya saya lakukan dengan cara menyentuh sedikit pada bagian punggung tangan Ibu seperti ini. Ibu udah merasakan rasanya bagaimana Bu? Ada tajam-tajam gitu. Oke, baik Bu. Kemudian nanti saya menggunakan sisi yang sebelahnya seperti ini. Ibu merasakan rasanya bagaimana Bu? Tumpul sedikit. Oke, tumpul ya. Kemudian yang berikutnya itu Ibu, pemeriksaan yang berikutnya Ibu bisa dengan cara menutup mata. Oke, baik Bu. Kemudian ini Ibu bisa merasakan rasanya seperti apa Bu? Tajam Dok. Kemudian ini? Tajam Dok. Ya. Kemudian ini? Tajam Dok. Kemudian ini? Tumpul. Oke. Kemudian kalau ini? Tajam. Kalau kayak gini? Enggak ada. Oke, baik Bu. Bisa buka mata lagi. Oke, di mana saat saya minta pasien untuk melakukan hal tersebut, saya akan menulis apa untuk menilai hasilnya. Apakah pasien itu dapat menilai bagian yang normal dan juga tidak normal dengan baik atau tidak. Di sini Ibu bisa membedakan ya Bu untuk sentuhannya. Kemudian kita lanjut pada pemeriksaan yang berikutnya itu. Nanti saya akan menggunakan ada tabung ya Bu. Di sini yang saya siapkan itu ada 2 tabung. Ini ada tabung air panas dan juga tabung air dingin ya Bu. Di sini saya akan melakukan tes dengan menggunakan kedua tabung ini yang masing-masingnya itu berisi air hangat dan juga air dingin. Dimana mula-mula itu saya akan melakukan pemeriksaan ini pada bagian daerah kedua punggung tangan Ibu. Kemudian ini untuk rasa dinginnya seperti ini, kemudian rasa hangatnya seperti ini. Oke Bu, kemudian saya coba ini Ibu bisa merasakan rasanya apa? Ini hangat. Oke, baik Bu. Kemudian kita akan lakukan tes lagi. Ibu bisa dengan cara menutup mata. Oke, baik Bu. Kemudian kita akan lakukan. Ibu bisa tes ini rasanya bagaimana? Hangat. Ini. Oke. Kalau ini. Ini Oke. Kalau ini. hangat. Oke, baik Bu. Kalau gini. Ada. Oke, baik Bu. Di sini ketika saya melakukan pengetesan, saya akan menilai juga apakah pasien dapat membedakan rasa hangat dan juga dingin yang saya berikan sentuhan atau tidak. Di sini pasien juga dapat membedakan dengan baik perasaan hangat dan juga dingin. Artinya pasien juga masih dalam keadaan batas normal. Kemudian yang berikutnya itu saya akan lakukan pemeriksaan untuk saraf tepinya. Di mana pemeriksaan yang pertama saya lakukan adalah pemeriksaan untuk nervus auricularis majus. Di mana di sini saya akan mencari terlebih dahulu muskulus sternocleidomastoid pasien dengan cara saya akan meminta pasien untuk memalingkan wajahnya maksimal ke arah yang berlawanan dengan sisi yang akan saya periksa, kemudian sambil memandang pada bagian bahu pasien. Ibu bisa mengarah ke bagian kiri sambil Ibu lihat bahu Ibu. Oke, baik Bu. Kemudian saya akan perhatikan apakah di dalam di bagian otot sternocleidomastoid pasien ini dapatkan tampak adanya pembesaran dari nervus auricularis majus yang jalannya itu akan melintang pada bagian muskulus sternocleidomastoid pasien atau tidak. Kemudian apabila di sini saya dapatkan adanya pembesaran, maka saya akan lakukan palpasi. Di sini untuk pasiennya tidak dapatkan adanya pembesaran, tetapi kalau apabila saya dapatkan adanya pembesaran, maka saya akan lakukan palpasi menggunakan
kedua jari saya, di mana saya akan tetap mempertahankan posisi pasien. Ibu bisa tetap melihat seperti itu. Kemudian seperti tadi, kemudian saya akan telusuri melakukan perembangan pada daerah yang sisi leher bagian atas pasien dari arah kraniolateral ke bagian kraniomedial pasien, di mana akan terasa itu seperti kawat. Kemudian saya akan lakukan pada sisi yang berlawanan. Kemudian saya akan pastikan apakah adanya penebalan saraf tersebut atau tidak. Oke, baik, Ibu bisa lihat kembali ke depan. Oke. Kemudian yang berikutnya itu saya akan lakukan pemeriksaan untuk nervus ulnaris. Di mana untuk pemeriksaan untuk nervus ulnaris ini saya akan minta pasien untuk yang berikutnya itu saya lakukan pemeriksaan untuk nervus ulnaris. Di mana pada pemeriksaan ini saya akan memegang lengan kanan pasien dengan tangan kanan saya. Ibu bisa memegang lengan kanannya. Oke, Bu. Kemudian saya akan posisi siku pasien itu sedikit ditekuk, jadi tekuk sedikit Bu sikunya, sehingga lengan kanan pasien itu sedikit fleksi. Kemudian saya akan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah saya dan juga jari manis tangan kiri saya untuk mencari sambil meraba bagian dari nervus ulnaris dan juga sulcus nervus ulnaris pasien ini di bagian lekukan atau antara tonjolan dari siku kecil di bagian medial atau epicondylus. Kemudian saya akan rasakan apakah adanya pembesaran saraf atau tidak. Di sini tidak dapatkan adanya pembesaran saraf untuk pasiennya. Kemudian saya akan berikan sedikit tekanan dengan ringan pada bagian nervus ulnaris. Kemudian saya akan menelusuri arah atas dengan halus. Kemudian saya akan perhatikan mimik dari wajah pasien, apakah nampak kesakitan atau tidak. Oke, Ibu. Di sini pasien untuk mimik wajahnya itu tidak nampak kesakitan dan juga saya merasakan tidak adanya pembesaran, yang artinya pasien masih dalam keadaan batas normal. Kemudian baik Ibu, yang berikutnya itu kita akan lakukan pemeriksaan untuk nervus peroneus communis atau nervus popliteal lateralis, di mana di sini saya akan meminta pasien untuk dalam keadaan duduk di bagian tepi di tempat tidur dengan kakinya itu sedikit rileks dan juga menjuntai. Ibu bisa maju sedikit duduk di bagian tepi. Oke, Ibu. Kemudian yang berikutnya itu Ibu bisa mengangkat sedikit celana Ibu sedikit naik ke atas sehingga tidak menutup bagian lututnya. Oke. Kemudian saya akan duduk di depan pasien dengan tangan kanan saya itu akan saya pakai untuk memeriksa kaki bagian kiri dari pasien. Di mana dan tangan kiri saya itu akan saya pakai juga untuk memeriksa dari kaki kanan dari pasien. Di mana saya akan letakkan jari tangan saya, yaitu bagian dari jari telunjuk dari bagian luar, dimana kemudian yang berikutnya itu saya akan letakkan jari tangan saya dan jari telunjuk saya, dimana mulai dari jari telunjuk ini dari bagian luar ke bagian pertengahan dari betis. Kemudian setelah itu akan saya raba saraf perineus di posisi kira-kira 1 cm ke arah belakang dari atas dari kaput fibula pasien tersebut. Kemudian yang berikutnya itu saya akan menggulirkan saraf tersebut dengan tekanan ringan ke arah bagian kiri dan ke bagian kanan secara bergantian. Di mana saya akan rasakan apakah adanya pembesaran atau tidak. Kemudian di sini saya juga sambil memperhatikan mimik wajah dari pasien, di mana apabila penderita itu masih merasa kesakitan, maka mimik wajahnya akan berubah. Kemudian yang berikutnya itu saya akan meminta pasien tetap dalam keadaan duduk berjuntai dengan santai. Kemudian yang berikutnya itu saya akan lakukan pemeriksaan untuk nervus tibialis posterior, di mana di sini saya akan mencari terlebih dahulu yaitu malleolus medialis dari pasien. Kemudian yang berikutnya itu saya akan arahkan ke bagian posterior dari malleolus tersebut untuk melihat apakah ada pembesaran dari nervus tibialis posterior. Kemudian saya akan lakukan pada kaki yang sebelahnya, di mana pada pemeriksaan ini untuk nervus peroneus communis atau nervus popliteal lateralis dan juga nervus tibialis posterior tidak didapatkan adanya pembesaran dan juga mimik wajah pasien tidak didapatkan adanya perubahan yang menandakan adanya kesakitan. Kemudian yang berikutnya itu apabila pasien didapatkan adanya mengalami kesakitan atau pembesaran dari saraf, maka saya akan lakukan pembuatan peta kelainan saraf, di mana saya akan lakukan pada bagian telapak tangan pasien dan juga telapak kaki pasien. Di sini Ibu saya bisa minta telapak tangannya. Oke. Kemudian di sini saya akan meminta pasien dengan mata
tertutup dan juga menginstruksikan pasien untuk menunjukkan daerah mana dari telapak tangan yang akan dilakukan penusukan menggunakan ujung dari ballpoint. Ibu, di sini saya akan melakukan penusukan sedikit menggunakan ujung ballpoint di bagian telapak tangan ibu, di mana nanti saya minta ibu untuk menutup mata, kemudian ibu bisa menunjuk daerah mana yang saya tunjuk ya Bu. Oke baik Bu. Saya pinjam tangannya, tutup matanya Bu. Ini. Oke, baik. Di sini berdasarkan pemeriksaan di mana pasien bisa merasakan atau bisa menunjukkan dengan baik titik di mana saya melakukan penunjukan sesuai dengan arahnya. Kemudian saya akan lakukan pada sisi sebelahnya. Kemudian yang berikutnya itu saya akan meminta pasien untuk melakukan pada bagian telapak kakinya. Di sini ibu bisa mengangkat sedikit telapak kakinya dan memiringkan ke bagian sebelah. Kemudian di sini dengan instruksi yang sama ya Bu, ibu bisa menutup mata. Kemudian saya akan memberikan penusukan sedikit menggunakan ujung ballpoint ini pada bagian telapak kaki ibu. Kemudian ibu bisa merasakan di mana sentuhannya bisa ibu tunjuk menggunakan ujung jari ibu ya Bu. Oke baik Bu, kita mulai. Ibu bisa menutup mata. Baik, di sini pasien dapat menunjuk dengan baik arah atau tempat di mana saya menusuk ujung dari ballpoint ini, yang artinya pasien ditemukan untuk perasaannya masih dalam keadaan baik dan normal. Oke baik Bu, di sini untuk pemeriksaannya semuanya sudah selesai. Di mana untuk pemeriksaan kali ini saya mencurigai bahwa bercak yang ada di telapak tangan di punggung tangan ibu itu adalah leprosi ibu, atau yang biasa orang awam sebutnya itu adalah kusta. Tapi saat saya lakukan pemeriksaan semuanya dari pemeriksaan pertama hingga pemeriksaan terakhir tidak didapatkan bahwa ibu mengalami kelainan seperti adanya kelainan saraf ataupun ada kelainan perasa ya Bu, yang artinya ibu juga dalam keadaan baik dan normal. Kemudian tidak didapatkan adanya infiltrat ataupun didapatkan adanya perubahan pada bagian telinga maupun hidung ibu ya Bu, yang artinya dalam keadaan baik dan normal. Oke baik Bu, kemudian yang berikutnya itu mungkin kita akan lakukan pemeriksaan berikut untuk kita mengetahui bercak yang ada di punggung tangan ibu disebabkan oleh apa. Terima kasih ya Ibu.